Oke, ketemu lagi dengan saya Ian di channel Auto Diver. Kali ini saya mau membahas tentang keselamatan berkemudi. Jadi buat Anda, para pengendara mobil tentunya harus ekstra hati-hati karena segala risiko di jalan itu ada. Yang pertama, kita mungkin bisa menabrak. Yang kedua, kita bisa ditabrak. Jadi kalau kita tidak hati-hati, akibatnya seperti mobil ini. Anda bisa lihat, mobil ini bekas kecelakaan. Kecelakaan ketika dibawa ke bengkel itu ada dua cara. Dia bisa bayar cash atau yang kedua asuransi. Itu tergantung pilihan Anda mau pakai asuransi atau cash. Biasanya untuk pembelian kredit pasti sudah include asuransi, dan untuk yang cash biasanya beberapa konsumen ada yang nambah asuransi. Ini info dari kepala bengkel. Ini saat mengendarai kecepatannya kurang lebih 100 meter per jam. Coba Anda lihat depan sampai pesok kayak gini. Karena mobil ini sempat berbalik, jadi berbalik ke samping kanan sehingga kaca depan pecah, samping juga ini miring, terus belakang juga pecah kacanya. Ini dia tidak ada asuransi, jadi bisa dihitung sendiri kerugiannya ketika dia mau membayar. Ini estimasi kurang lebih sekitar 50 jutaan. Ini ada Toyota Agya. Ini dia nabrak truk di depannya. Ada truk berhenti, jadi dia karena tidak waspada akhirnya dia nabrak. Ini sudah sampai ke dalam. Terus radiator juga kena. Kebetulan mobil ini kredit, jadi dia asuransi. Nah, asuransi itu ada dua macam juga, ada yang komprehensif atau ORIS dan TLO. Kebetulan untuk mobil ini dia belum di cover TLO. TLO itu intinya ketika mobil rusak 75% dia akan di cover oleh asuransi. Sedangkan ini belum. Jadi dia hanya akan ada perbaikan saja. Saya mau tunjukkan mobil-mobil yang nanti akan di cover TLO. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan mobil yang ini ada beberapa mobil yang tercover TLO. Nah, ini juga kemungkinannya sudah di cover TLO karena bodi rangkanya sudah bengkok semua. Mungkin nanti bisa dilihat, Bu. Karena syarat TLO itu mesin juga harus kena. Nah, ini rangka mesin sudah mundur. Saya lihat di depan, saya mau tahu airbagnya ngembang apa tidak. Nah, ini bisa dilihat tabrakan di depan, tapi airbag tidak ngembang. Itu ada beberapa penyebab ketika airbag tidak ngembang. Yang pertama mungkin konsumen atau pengemudinya dia tidak menggunakan sabuk pengaman. Terus yang kedua, mungkin kecepatan mobil ini tidak sampai di atas 100 km per jam, makanya airbag tidak ngembang. Ini saya lihatkan lagi Avanza. Ini Avanza ini tabrakan beruntun. Bisa dilihat. Ini kerusakannya sudah di atas 75%. Ini mulai dari depan sampai samping. Ini Mas, ini Mas. Nah. Ini mobil ini sampai pipih, jadi hampir pipih. Hampir pipih antara bodi kanan sampai bodi kirinya. Nah, ini bisa dilihat karena ini tabrakan beruntun, jadi mobil ini semuanya sudah berantakan, kaki-kakinya juga, bodinya juga. Nah, ini sampai hampir pipih karena dia terhimpit kanan dan kiri. Untuk airbag juga belum mengembang karena ini tidak terlalu keras untuk benturan depannya, karena ciri-ciri airbag mengembang itu karena benturan di depan, sedangkan ini di samping. Ini juga klaim asuransi, tapi dia tidak terlalu parah.
Ini cuman bumper bagian belakang. Nah, ini cuman bumper bagian belakang aja keserempet. Jadi dia nggak terlalu parah. Jadi mobil ini nanti akan dibeli oleh asuransi dengan hitungan harga saat ini, gitu loh. Ini juga parah. Ini Anda bisa lihat, ini sampai dekok semuanya. Mulai dari rangka bawah, rangka atas, semuanya kebuka. Bisa lihat di bagian depan. Sampai kacanya juga hancur. Untuk airbagnya mereka, untuk mobil ini airbagnya semuanya mengembang. Sini Mas, coba tunjukkan. Jadi untuk Toyota Innova, kebetulan ini Innova, karena benturan depannya keras, ini airbagnya mengembang. Untuk Innova itu ada 3 airbag, kursi passenger sebelah kiri, sebelah kanan, dan bagian bawah betis untuk pengemudi. Jadi dari sekian banyak mobil yang klaim di sini, itu alhamdulillah penumpangnya itu alhamdulillah semuanya selamat. Karena di Toyota itu sudah ada beberapa teknologi yang ketika ada benturan atau kecelakaan jangan sampai berimbas kepada penumpang di dalamnya. Karena bisa dilihat beberapa mobil yang tabrakan, untuk atapnya ini sangat kuat Mas Yan. Jadi dia nggak gampang bengkok untuk melindungi pengemudi bagian dalam. Begitu. Dan pesan saya buat Anda pengguna mobil apapun, usahakan kecepatan itu maksimal 100 km per jam. Karena ketika Anda kecepatan 100 km per jam ke atas, itu mobil susah sekali untuk dikendalikan. Mungkin ada ban slip atau ban pecah atau kesenggol sedikit, itu sangat susah sekali untuk dikendalikan. Selamat jalan, berhati-hati di jalan, tetap waspada, kurangi kecepatan. Kalau ngantuk Anda boleh berhenti, jangan terlalu terburu-buru untuk sampai tujuan. Nikmati perjalanan Anda. Karena risiko di jalan itu ketika Anda sudah kayak gini, udah yang tadinya mau happy-happy berubah jadi sedih. Sekian video dari saya. Kalau Anda merasa punya mobil yang belum ada asuransinya, mau request asuransi untuk menghindari kerugian Anda, bisa kontak saya di bawah ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.